Saudara, banjir bandang di Aceh Utara merusak infrastruktur air di Bendungan Jambu Aye yang biasanya mengairi areal persawahan. Kini perbaikan pun dikebut agar perekonomian petani bisa secepatnya pulih. Inilah wajah Bendungan Jambu Aye, saudara, pasca banjir bandang yang melanda Aceh Utara. Kondisi bendungan kini mayoritas dipenuhi lumpur. Kementerian Pekerjaan Umum lewat Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Provinsi Aceh ini melakukan perbaikan, memastikan Bendungan Jambu Aye segera berfungsi kembali secara optimal. Pembersihan sedimentasi terus dikebut agar suplai air irigasi kembali normal, sehingga aktivitas pertanian masyarakat di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara segera pulih. Untuk esok harinya, air pun bertambah. Kami selaku petugas operasional bendung yaitu POB, kami bersama Hermadi untuk kasih informasi untuk masyarakat yang bahwa tanggul sudah melimpah di atas debit air. Disitulah kami pergi pakai kereta untuk mengasih himbauan yang bahwa masyarakat jangan ada lagi di dalam. Saudara, tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Kementerian Kehutanan menemukan sebuah alat berat dan areal pembukaan lahan di hulu sungai Aek Garoga di Desa Muara Sibuntoun. Di lokasi petugas juga menemukan 8 batang pohon kayu bekas dipotong menggunakan alat gergaji. Pasca banjir bandang yang menerjang 4 desa di Tapanuli Selatan, tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Kementerian Kehutanan melakukan penyisiran di hulu sungai Aek Garoga di Desa Muara Sibuntuon, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Selasa siang. Penyisiran yang dilakukan dengan berjalan kaki ini berbuah hasil dengan ditemukannya sebuah alat berat yang berada di pinggiran sungai Aek Garoga, tempat terjadinya banjir bandang 25 November lalu. Selain menemukan alat berat, petugas juga mendapati pembukaan lahan serta 6 batang pohon bekas potongan menggunakan gergaji mesin di lokasi ini. Menurut seorang warga, alat berat itu merupakan bagian dari kegiatan desa yang tengah membuka lahan ketahanan pangan. Jadi apa aja tadi yang ditemukan tim? Kalau yang ditemukan satu alat berat, dan kedua lahan yang sudah dibuka ya? Yang telah dibuka mengenai ketahanan pangan dari desa. Oh, gitu. Iya. Oh, itu artinya lahan desa? Lahan desa. Dijadikan ketahanan pangan di sana di Pisang. Dari dana desa tahun anggaran 2025 ini. Nah, tapi sekitarannya Pak ada kebun sawit itu? Kalau kebun sawit itu adalah milik masyarakat. Terus ada penebangan juga tadi? Kalau penebangan itu udah lama itu ditebang. Oke, udah lama. Itu Usai melakukan penyisiran, petugas memasang garis polisi pada alat berat yang ditemukan. Polisi telah menaikkan status kayu gelondongan yang terbawa arus pada musibah banjir bandang di Tapanuli Selatan ke tahap penyidikan dan telah memeriksa beberapa pihak terkait dalam kasus ini. Khairul Bazar, Kompas TV Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan bantuan personel dan logistik dalam rangka misi kemanusiaan terhadap korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman bantuan Polri ini diangkut dengan KM Egon dan nantinya akan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan rute regulernya. Polri menerjunkan 237 personil yang terdiri dari 226 personil BRIMOB, 2 perwira pendamping, personil driver ambulan, dan 5 personil Korps Polairut dalam misi kemanusiaan pengiriman bantuan bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Asisten Utama Bidang Operasi Kapolri atau Astama Ops Kapolri, Komjen Fadil Imran bilang, selain bantuan personil, pihaknya juga mengirimkan bantuan logistik dan 75 unit kendaraan, mulai dari kendaraan angkut pasukan hingga mobil water treatment system untuk kebutuhan air bersih masyarakat. Yang pertama, tanggap cepat dan terkoordinasi. Kami mengirimkan 75 unit kendaraan, termasuk ambulans, kendaraan logistik, dapur lapangan hingga motor trail dan swamboat. Bantuan logistik penting seperti tenda, genset, water treatment system, dan bahan pangan siap saja. Tim kesehatan dari Pusdokes Polri dengan ambulans dan tenaga medis terlatih. Serta 237 personil Polri terpilih.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani menjelaskan nantinya bantuan diangkut dengan KM Egon, dikirim ke 3 titik, dimulai dari Medan, Aceh lalu ke Padang. Setelah itu KM Egon akan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan rute regulernya. Tujuannya dari Jakarta ini ke Medan terlebih dahulu, kemudian ke Aceh dan terakhir ke Padang, kemudian kembali lagi ke Jakarta untuk melanjutkan rute regulernya. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada seluruh pihak, dalam hal ini Pelindo, kemudian khususnya juga Kementerian Perhubungan yang memberikan penugasan kepada kita, kepada PT Pelni untuk menjalankan misi kemanusiaan ini. Pengiriman bantuan personil dan logistik ini juga merupakan upaya penambahan dan penebalan personil yang telah diperbantukan di daerah bencana, di mana sudah ada 10.999 personil yang diterjunkan. Benediktus Aditya, Yan Faris, Kompas TV, Jakarta. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, saudara. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang.